Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Annyeong Film. Sekarang kita akan melanjutkan Deliveryman Part 2. Bagi yang belum menonton Part 1, silahkan tonton terlebih dahulu di link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai lanjutannya. Yongmin melihat tangan Ji-hyun yang memakai ikat rambut milik ibunya. Yongmin pun terkejut karena merasa Ji-hyun ada kaitannya dengan kematian ibunya. Tapi Ji-hyun menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Yongmin mengantarkan Soyeon ke apartemennya. Setelah sampai, ternyata Soyeon meninggalkan tabungan deposito Yogi di taksi. Lalu Yongmin pun berniat untuk mengantarkannya. Dan tiba-tiba, Yogi datang dan bilang bahwa istrinya dalam bahaya. Yongmin pun bergegas masuk dengan kode PIN yang diberitahu Yogi. Tapi pintunya dikunci double. Soyeon ternyata sedang diancam oleh ibu palsu dan suaminya dengan menodongkan pisau. Keadaan semakin rumit karena semua hantu tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan Yongmin tidak bisa membuka kunci pintu yang dalam. Namun entah gimana caranya, Yogi bisa memukul slot itu. Yongmin pun bisa masuk dan langsung menghajar suami ibu palsu. Singkat cerita, mereka berdua ditangkap polisi. Misi Yogi pun selesai. Dan kini tinggal pulang ke akhirat. Tapi Ji-hyun menyarankan Yogi untuk berpamitan dulu kepada istrinya dengan cara Yongmin yang mengobrol. Dan akhirnya Soyeon bisa percaya dan merasakan keadaan Yogi. Yogi pun pulang ke akhirat. Misi dari klien pertama pun selesai. Sesampainya di rumah, Yongmin menanyakan lagi perihal ikat rambut ibunya kepada neneknya. Karena ikat rambut itu spesial baginya. Lalu neneknya pun menunjukkan foto ikat rambut itu. Dan ternyata sama persis dengan apa yang dipakai Ji-hyun. Bahkan di belakangnya terdapat tulisan YM, yaitu inisial Yongmin. Ketika melihat foto-foto, nenek Yongmin terkagum dengan gadis cantik yang ada di foto ibu Yongmin. Gadis itu tidak lain adalah Ji-hyun. Yongmin pun semakin terkejut dan semakin penasaran. Kenapa Ji-hyun berada di foto ibunya? Scene berpindah ke ayah Ji-hyun yang sedang di rumah Abu mendiang Ji-hyun. Dan di sana, dia mendapat pesan bahwa kasus anaknya akan diselidiki oleh dua detektif. Dan dua detektif itu juga adalah detektif yang menyelidiki kasus ibunya Yongmin. Kita sebut detektif itu Lee dan John. Lee dan John mulai menyelidiki. Hasil dari penyelidikan lokasi dan riwayat panggilan terakhir, ibu Yongmin masuk dalam daftar 3 orang terdakwa kasus pemwafatan Ji-hyun. Di sini Lee dan John hanya diceritakan menyelidiki Park Guman dan ibu Yongmin saja, sedangkan 1 orang lainnya belum diceritakan. Tapi ketika datang ke Park Guman, Lee dan John malah dicuekin. Akhirnya Lee dan John pun mulai menyelidiki ibu Yongmin dengan datang ke rumahnya. Kedatangannya disambut baik oleh nenek Yongmin. Kemudian nenek Yongmin menanyakan perkembangan kasus ibunya. Detektif pun menjawab, "Maaf, kami belum menemukan tersangka." Lee dan John kemudian menanyakan apa yang terjadi pada taksi korban setelah kejadian. Nenek Yongmin menjawab, taksi tiba-tiba ada di rumah dan ketika dicek, kamera dashboardnya hilang. Lee dan John pun curiga pada Yongmin. Esoknya mereka mengajak Yongmin untuk berbicara. Di sini, Yongmin tidak tahu bahwa maksud dari detektif ingin bicara adalah untuk kepentingan kasus Ji-hyun, bukan untuk kepentingan kasus ibunya. Yongmin terus ditanya, kenapa dia ada di TKP? Kenapa dia sudah pulang dari akademinya jam 9 malam? Karena harusnya dia pulang jam 10 malam. Dan kenapa dia datang ke rumah sakit terlambat? Yongmin kesal dengan pertanyaan-pertanyaan konyol itu. Yongmin bilang, kenapa kalian mencurigai anaknya sendiri atas kasus pembunuhan ibunya? Cari bukti yang banyak. Di sini Yongmin salah paham. Karena Yongmin dicurigai detektif bukan karena meninggalnya ibunya, melainkan karena meninggalnya Ji-hyun. Tapi di sisi lain, detektif juga salah karena tidak memberitahu maksud dari pembicaraannya. Yongmin pun pergi. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Sori sedang merosting Dr. Kim karena selalu bangga dengan hal sepele. Tapi nyatanya, Sori sendiri tidak bisa menyuntik. Padahal, menyuntik adalah hal sepele bagi perawat. Sampai-sampai dia mau dipukul oleh pasien.
Untungnya ada Dr. Do yang ngelerai. Jadi biar kalian gak pusing nih, di rumah sakit ini ada Dr. Do dan ada Dr. Kim. Nama panjangnya Do Gyujin, yaitu dokter bijak. Dan Dr. Kim, nama panjangnya Kim Jung Wo, yang baru saja di roasting oleh Sori. Oke, kita lanjut. Si nenek menelpon Yongmin menyuruhnya agar berziarah ke mendiang ibunya, yang bernama Jin Suk. Singkat cerita, Yongmin tiba di rumah Abu dengan membawa bunga. Ternyata itu adalah wasiat dari ibunya untuk mengirimnya bunga di hari ulang tahunnya walau hanya setangkai. Yongmin menceritakan sifat ibunya yang sering mengobrol dengan penumpang. Sifatnya sangat ramah. Setelah itu, Yongmin diintai oleh seseorang yang misterius. Bahkan, Ji-hyun pun tidak menyadari itu. Kembali lagi ke rumah sakit yang sedang kedatangan pasien gawat darurat, yang langsung ditangani oleh Dr. Kim Jung Wo. Namun langsung dihentikan oleh Dr. Do karena tidak benar. Tapi tetap saja ketika ditangani oleh Dr. Do, pasien tidak terselamatkan. Dan di meja pasien terdapat bahan potasium klorida yang sudah habis. Tentunya ini sangat mencurigakan. Setelah lama tidak mendapatkan penumpang, kali ini Yongmin kedapatan penumpang mabuk. Dan penumpang mabuk itu tidak merasa mual dan merinding sama sekali. Malah dia menyentuh paha Yongmin, membuat Yongmin kaget. Dan ditambah lagi kekagetannya, karena orang mabuk itu bisa melihat Ji-hyun. Yongmin pun langsung menurunkan penumpang itu. Ternyata penumpang itu adalah dukun Chongdam. Si dukun langsung menempelkan kertas jimat pada taksi. Tapi tidak ada reaksi apa-apa. Dia bilang bahwa hantu itu menempel pada benda lain. Tanpa pikir panjang, si dukun berniat menempelkannya langsung ke Ji-hyun. Namun, Yongmin mencegahnya. Lalu dukun itu pergi dan memberi kartu namanya. Yongmin pun masih teringat dengan omongan dukun. Lalu, Yongmin pun mengumpulkan benda-benda yang ada di taksinya guna mengetahui dengan benda apakah Ji-hyun terikat. Setelah dicoba, ternyata Ji-hyun terikat dengan ponsel jadul. Mereka pun lanjut ke Alfamart untuk beli minuman. Ketika keluar dari mobilnya, Ji-hyun menghilang karena ponselnya lowbat. Semenjak tidak ada Ji-hyun, Yongmin banjir penumpang dan mendapatkan uang banyak. Tapi di sisi lain, Yongmin terkadang kepikiran sosok Ji-hyun dan kadang merasa senang karena hantu menyebalkan itu sudah tiada. Suatu hari Yongmin mengantarkan neneknya ke kelas vokal. Ketika sampai, neneknya turun dengan membawa ponsel jadul lalu membuang ponsel jadul itu. Yongmin pun dengan cepat mencegahnya, tapi telat. Di malam hari, teman Yongmin yang bernama Enso kehilangan ibunya yang punya penyakit Alzheimer. Ibunya Enso ternyata ada di kantor polisi karena dicurigai penculik oleh ibu dari anak kecil. Enso, Yongmin, dan Ijal masih mencari ibu Enso, sampai Enso pun menangis di taman. Dan dia bilang bahwa ibunya adalah harta satu-satunya, dan hanya dialah yang bisa melihat ibunya. Orang lain hanya bisa melihat wujudnya saja, tapi tidak merasakan keberadaannya. Mendengar perkataan Enso, Yongmin pun teringat pada sosok Ji-hyun, karena Ji-hyun pun adalah orang yang hanya bisa dilihat olehnya. Dan langsung bergegas mengambil lagi ponsel jadulnya di tong sampah, lalu mencarikan kabel casan untuk ponsel jadul itu. Sedangkan Ji-hyun berada di tempat yang menyeramkan. Ji-hyun pun tertidur meratapi kesengsaraannya. Dan akhirnya, Yongmin mendapatkan casan jadul itu. Alhasil, Ji-hyun kembali ke dunia, dan dia dispawn tepat di pangkuan Yongmin dengan romantis. Episode 3 pun selesai. Jadi, jangan lupa subscribe.